Ketika mahasiswa dihadapkan pada situasi di mana mahasiswa harus menyelesaikan tugas akhir, skripsi, dalam hal ini skripsi ya, terutama untuk mahasiswa-mahasiswa di semester akhir ataupun mahasiswa yang proses dalam penyusunan skripsi, ini menjadi momok bagi mereka ketika ada situasi di mana mereka harus sudah membuat judul atau menyerahkan judul ke dosen ataupun dihadapkan kepada pembimbingnya. Nah, pada video kali ini saya akan mencoba membahas beberapa kesalahan umum mahasiswa di dalam penyusunan skripsi. Tapi untuk lebih lanjut, saudara bisa melihat video-video saya yang lain di channel YouTube saya. Memang saya tidak memfokuskan video YouTube saya ini pada satu bidang tertentu. Anda bisa melihat di koleksi video saya di channel YouTube yang saya tekuni selama ini. Ya. Untuk lebih lanjut, kita simak dulu yang satu ini. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan bahwa pada video saya yang kali ini saya akan mencoba memberikan beberapa informasi kesalahan umum yang biasanya dilakukan oleh mahasiswa ketika memulai untuk menyusun skripsi sehingga skripsinya berjalan sangat lambat dan bahkan sampai berakhirnya semester tersebut skripsinya juga belum selesai. Jadi ada beberapa kesalahan umum yang dilakukan oleh mahasiswa ketika menyusun skripsi tersebut ya. Yang pertama dulu yang harus saudara pahami, bukan kesalahan umum, bahwasanya memang skripsi itu merupakan karya ilmiah yang wajib ditulis dan itu merupakan suatu kewajiban sebagai syarat bahwa untuk saudara bisa lulus di suatu perguruan tinggi ataupun universitas, maka Anda harus menyusun skripsi ataupun karya ilmiah. Ada beberapa juga universitas yang memang tidak mensyaratkan lulusan mahasiswanya itu harus dengan menulis atau menyusun skripsi. Tetapi ada syarat-syarat tertentu yang mereka pertimbangkan untuk sebagai syarat saudara bisa dinyatakan lulus dan menyandang gelar sarjana. Nah, kesalahan umum yang sering dilakukan oleh mahasiswa ketika menyusun skripsi ini adalah yang pertama, mahasiswa selalu berpikir bahwa skripsi itu dimulai dengan menulis. Nah, itu yang menjadi kesalahan umum yang pertama. Jadi, skripsi memang karya tulis ilmiah, tapi bukan prosesnya itu dikerjakan dengan dimulai dengan menulis dulu. Jadi, ini berdasarkan hasil observasi pribadi maupun hasil pengalaman saya, di mana masih sering terjadi ketika ingin menulis skripsi ya, itu biasanya mahasiswa cenderung hanging out ataupun bersama teman-temannya datang ke kafe ataupun kantin ataupun perpustakaan, membuka laptop dan mereka langsung menulis. Jadi skripsi itu tidak dimulai dengan menulis, tetapi dimulai dengan membaca dulu. Jadi untuk saudara bisa menulis, saudara harus bisa mencari dulu referensi untuk yang keterkaitannya dengan skripsi saudara, kemudian dibaca dulu. Nah, saudara itu bukan seorang dosen ataupun peneliti handal yang sudah sangat banyak pengalamannya di bidang penelitian, kemudian yang sudah memiliki banyak publikasi baik nasional maupun internasional, atau bahkan yang sudah banyak memiliki pengalaman atau segudang artikel-artikel ilmiah yang mereka sudah baca sehingga mereka sudah memiliki suatu sense untuk menemukan suatu masalah. Nah, itu yang harus saudara pahami dulu. Jadi saudara bukan seorang dosen ataupun seorang peneliti yang sudah paham tentang alur dalam proses penelitian tersebut. Ya, jadi sekali lagi saya ingatkan bahwa skripsi itu tidak dimulai dengan menulis, tetapi dimulai dengan membaca dulu. Kemudian kesalahan yang kedua adalah memilih atau menetapkan tema hanya berdasarkan dari personal interest saja. Ya, jadi maksudnya seperti ini. Ini sebenarnya tidak ada salahnya juga.
tetapi kalau semacam ini yang diambil, biasanya proses pembuatan skripsinya juga lambat. Ada kalanya kita pernah mendengar perkataan sejenis ya, ketika misalnya saya tertarik pada penelitian yang berkaitan dengan misalnya yang lagi booming saat ini ya, e-commerce gitu ya, e-commerce. Jadi belum tentu saudara juga sudah menekuni bidang e-commerce, tetapi tidak bisa dituangkan ya dengan mudah di dalam sebuah skripsi begitu. Jadi tidak ada salahnya juga, hanya saja ketika kalau misalnya mudah dituangkan ke dalam sebuah skripsi itu sah-sah saja. Jadi memilih ataupun menetapkan tema hanya berdasarkan personal interest saja ya, atau sesuai dengan ketertarikannya, asalkan bisa dituangkan di dalam sebuah skripsi tersebut. Jadi misalnya nih saya tertarik nih untuk membahas e-commerce. Nah, ketika ditanya sama dosen pembimbing ya atau dosen yang lain, masalahnya apa? Nah, itu biasanya mandek di situ. Ya. Kenapa tertarik ke e-commerce? Ya mungkin dia bisa bercerita bla 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 macam-macam, ya. Tetapi ketika disuruh untuk menentukan sebuah masalah di dalam e-commerce itu, apa sih yang terjadi di masalahnya atau masalah di dalam e-commerce tersebut, mereka bingung seperti itu. Jadi dia mungkin punya passion di e-commerce ataupun di bidang yang lain, ya. Tetapi ketika ditanya sebuah masalah, dia kembali bingung, sehingga susah untuk dituangkan di tulisan tersebut. Kemudian kesalahan umum yang ketiga, itu selalu mengerjakan skripsi hanya ketika mendapatkan inspirasi. Ya, jadi kalau tidak ada dapat inspirasi, ya sudah tidak dikerjakan. Artinya kita harus pandai-pandai mengatur waktu, kemudian selalu memfokuskan sebuah kegiatan waktu senggang itu untuk mencari inspirasi, kemudian dituangkan di dalam sebuah skripsi. Jadi jangan menunggu kita harus mendapatkan inspirasi dulu. Kalau inspirasinya tidak dapat, berarti selama proses pembuatan skripsi dalam satu semester itu tidak akan pernah dibuat. Kan logikanya seperti itu. Jadi skripsi itu harus ditargetkan ya. Pada video saya sebelumnya itu sudah banyak tentang video-video yang tentang skripsi ini. Anda bisa cari di video koleksi saya di YouTube. Nah, itu kalau misalnya Anda menunda dalam pembuatan skripsi, maka Anda sendiri juga yang menunda proses kelulusan saudara. Nah, itu. Kemudian kesalahan umum yang keempat yang biasanya dilakukan oleh mahasiswa di dalam proses penyusunan skripsi adalah mahasiswa seringkali dihadapkan pada ketika membuat skripsi itu harus sudah ada judulnya. Nah, itu di video saya yang lain juga sudah saya bahas bahwa ketika dihadapkan untuk membuat skripsi, maka judul itu sebaiknya dipikirkan belakangan. Tetapi yang dipikirkan itu dulu adalah konsepnya dulu. Konsep saudara mau melakukan penelitian itu seperti apa. Ketika sudah menemukan topiknya, maka judul itu akan secara alamiah muncul sendiri. Kalau saudara memikirkan judulnya, kemudian Anda menyerahkan ke dosen pembimbing dan judul tersebut tidak disetujui oleh dosen pembimbing, maka saudara juga mendapatkan kesulitan untuk mencari judul yang lain. Tetapi kalau misalnya kita sudah memiliki konsep untuk sebuah topik penelitian, maka biasanya akan lahir sebuah judul. Ya, akan lahir dari sebuah judul dari konsep yang kita sudah rancang. Nah, dan di situ kita tinggal saling menyempurnakan antara si mahasiswa dengan dosen tersebut, ya, dosen pembimbingnya. Ini mungkin sebagai penyemangat, ya, dalam pejuang skripsi ini yang seringkali mendapatkan banyak tekanan, ya, apalagi kalau misalnya dalam satu kelas tinggal dia yang belum memiliki topik permasalahan, maka sebaiknya skripsi itu harus memang difokuskan ketika kita membuat skripsi tersebut, ya, agar cepat selesai. Oke, terima kasih, begitu saja video yang kali ini. Nanti sampai ketemu pada video-video saya berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.